Halo semuanya, selamat siang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Nah, untuk mau mengetahui apa itu barisan aritmatika, sebelumnya akan Ibu tunjukkan nih, ada satu contoh barisan, misalkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, pada barisan berikut ini, apakah kalian bisa menebak angka setelah 4 atau 3 angka setelah 4? Nah, caranya tuh gampang sekali, tinggal melihat pola yang ada pada barisan tersebut. Lihatnya dari mana? Oh, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, polanya seperti apa? Nah, untuk 1 ke 2 berarti ditambah dengan 1. 2 ke 3 tambah dengan 1, 3 ke 4 tambah dengan 1. Berarti bisa ketebak nih angka setelah 4. Karena pola yang terbentuk barisan ini ditambah dengan 1, berarti bisa kita tebak angka setelah 4 adalah 5. Didapat dari 4 ditambah 1. Nah, seperti itu. Nah, barisan aritmatika memiliki selisih atau beda yang konstan. Artinya pada setiap suku yang terdapat pada barisan aritmatika memiliki selisih yang sama. Nah, Ibu punya contoh berikutnya nih. Misalkan 3, 5, 7, 9. Ayo, bisakah kalian menebak angka setelah 9? Yep, betul sekali. Karena pola yang terbentuk adalah ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, maka angka berikutnya adalah 11. Good. Oke, sudah bisa mengerti sampai di sini? Nah, ini karena polanya penjumlahan. Bagaimana dengan barisan aritmatika yang berikut? Misalkan 10, 7, 4. Bisakah kalian menebak angka setelah 4? Yaps, tinggal dilihat pola yang terbentuk. Oh, dikurangi 3. Oh, dikurangi 3. Berarti angka setelah 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Seperti itu. Nah, kalau barisannya seperti ini masih gampang. Tapi bagaimana kalau ditanyakan suku ke 100? Apakah kalian akan menambah atau mengurangi sampai 100 kali? Pasti membingungkan atau confused, right? Nah, untuk itu alasan kenapa kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Oke, kita lanjut ya. Nah, pasti di antara kalian pernah membawa motor atau menaiki mobil atau jadi supir mobil. Kita perhatikan angka-angka pada speedometer. Nah, perhatikan gambar di samping ya. Kalau kita lihat ditulis angka pada speedometer motor yaitu 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, bisakah kalian menebak atau menentukan selisih atau pola yang terbentuk daripada angka-angka pada speedometer itu? Ya, betul sekali. Ternyata ada penjumlahan 10 di situ. Penjumlahan 10. Nah, bagaimana kalau kalau Ibu tanya di posisi yang ke-7 ini angkanya berapa? Nah, kalau masih ke-7 kayaknya masih gampang ya, tinggal ditambah-tambah 10 masih gampang. Nah, kalau begitu sekarang kita mau lihat nih pola yang terbentuk. Pola yang terbentuknya seperti apa? Di sini diawali dengan angka 10. Pada barisan aritmatika, bilangan yang pertama atau suku yang pertama itu disebut dengan atau disimbolkan dengan A. A itu adalah suku pertama. Oke? Nah, sedangkan pola yang terbentuk atau penjumlahan 10 itu disebut dengan B atau selisih. Selisih atau
beda. Nah, untuk menentukan suku yang ketujuh atau angka pada urutan yang ketujuh ya, pada barisan 10, 20, 30 ini kita bisa nih menggunakan rumus daripada barisan aritmatika. Ibu tidak akan menuntun kalian untuk menemukan rumus aritmatika, tetapi kita langsung pakai saja ya. Jadi kalau barisan aritmatika, ibu hapus dulu. Suku ke N atau rumus umumnya UN itu sama dengan A ditambah A ditambah N kurang 1 dikali dengan beda. Ini adalah bentuk umum barisan aritmatika. Ibu tulis ya. Bentuk umum barisan aritmatika, yang mana A itu adalah suku pertama, B adalah selisih, dan N adalah indeks atau suku yang akan ditanyakan hasilnya berapa. Nah, kalau suku pertama itu terlihat jelas, dia terletak pada bilangan yang pertama, sedangkan selisih atau beda itu terlihat dari pola. Jadi kalau kita mau tentukan selisih atau beda itu bisa didapat dari yang paling gampang tuh U2 dikurang U1. Kalau kamu tidak mau pakai U2 kurang U1, ibu saya mau pakai U3 kurang U2, boleh. U3 kurang U2 juga boleh, atau rumus umumnya UN dikurangi UN kurang 1. Seperti itu. Itu rumusnya beda ya. Oke. Ayo silakan dicatat rumus bentuk umum dari barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Ibu akan hapus dulu. Kita akan mencari suku ketujuh. Suku ketujuh dari barisan 10, 20, 30 dan seterusnya. Karena ditanyakan suku ketujuh, berarti U7 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 dikali beda. A-nya berapa? 10. 10 ditambah 7 kurang 1 6 dikali bedanya adalah 10. Berarti 10 ditambah 60 hasilnya 70. Oke, gampang ya. Berarti U7 ini hasilnya adalah 70. Nah, bagaimana kalau pada barisan ini ditanyakan suku ke 100? Bingung? Oke. Sekarang kita cari, coba suku ke 100 hasilnya berapa? Berarti U100 sama dengan A ditambah 100 dikurang 1 dikali B. Berarti A-nya 10 ditambah 100 kurang 1 99 dikali bedanya 10. Berarti 10 ditambah 109 kayak gini ya? Kayak gini ya? 100 kurang 1 99 990, maka hasilnya adalah 1000. Selesai. Gimana? Gampang toh? Nah, kurang lebih soalnya seperti itu.